Bapa di surga ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau mengasihi kami dan Kau selalu mengumpulkan kami di dalam kasih-Mu untuk Kau berkati, untuk Kau tolong, dan untuk Kau buat hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, segala puji hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat siang semuanya, selamat pagi. Saya terusin ya, khotbah 2 minggu saya yang lalu. Itu dari 5 nubuatan dari mengenai Mesias dari Yesaya 42 ya. Lalu slide berikutnya. Jadi 2 minggu yang lalu ya, kita sudah dengar mengenai bagaimana Yesus Mesias ya, Yesus menggenapi ketiga nubuatan pertama ya mengenai Mesias yang disebut di Yesaya 42. Oke. Slide berikutnya yaitu ya, jadi di Yesaya 42 ayat 1 kita ulangi supaya kita ingat. Dikatakan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, jadi roh Tuhan, rohnya Tuhan adalah kasihnya Tuhan. Ya, jadi nubuat yang pertama adalah Mesias itu tidak bergantung pada diri sendiri, tapi dia bergantung pada perkenanan atau kehendak atau perbuatan dari kasih Tuhan melalui roh Tuhan. Ya, jadi Yesus bergantung pada kekuatan kasih Bapa. Ya, semuanya dimulai daripada itu. Yesus yang adalah Tuhan bergantung pada kasih dari Trinitas yang lainnya. Ya, itu yang nubuat mengenai Mesias, dan itu yang Yesus genapi. Ya, lalu yang nubuatan kedua di Yesaya 42 ayat 2. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau membenarkan suaranya di jalan. Jadi nubuat yang kedua adalah Mesias tidak akan pernah mengeluh atas penderitaan yang dia alami menuju ke kayu salib. Dan itu yang Yesus genapi. Yesus tidak pernah mengangkat suara atas penderitaannya. Pada waktu perempuan-perempuan mau menangisi dia, Yesus menolak tangisan itu, dan dia berkata, tangisi dirimu sendiri. Bukan Yesus yang perlu ditangisi. Ya, Yesus tidak pernah menangis atas penderitaannya, ya, karena Yesus bergantung sepenuhnya kepada kasih Tuhan yang memberi dia kekuatan. Ya. Lalu di Yesaya 42 ayat 3, buluh yang patah terkulai, ia tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadankannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Jadi, nubuatan yang ketiga adalah Mesias akan menolong mereka yang jatuh terkulai dan pudar imannya. Ya, yang pudar imannya, yang menjadi ragu akan kasih Tuhan, itu adalah seperti bulu yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya. Tuhan akan tolong. Ya. Dan itu yang Yesus genapi dengan Yesus itu menangis dan menolong Maria dan orang percaya lainnya yang pudar imannya saat Lazarus mati. Jadi pada waktu Lazarus mati, itu Maria yang mengerti mengenai kasih Tuhan, dan orang-orang Yahudi yang sudah melihat kekuasaan Yesusnya, kuasa dari yang dinyatakan Tuhan yang dinyatakan oleh Yesus, itu menjadi pudar imannya. Dan Yesus bersedih hati, dan Yesus menguatkan mereka dengan cara menyembuhkan atau membangkitkan Lazarus. Jadi, yang Tuhan ingin sampaikan adalah sesuatu yang menggetarkan hati orang, bahkan kematian pun, itu tidak ada apa-apanya dibandingin kebesaran kasih Tuhan. Dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Hukum itu bukan hukum kasih. Ya. Hukum itu adalah perintah baru yang Kristus yang baru. Perintah Tuhan yang baru, yaitu aku telah mengasihi engkau. Hendaklah kau saling mengasihi seperti aku telah mengasihi engkau. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Kematian pun tidak bisa menggagalkan kasih Tuhan. Itu yang Tuhan perlihatkan untuk membangkitkan, dan itu yang terjadi, iman dari orang Yahudi dan Maria melalui mukjizat kebangkitan Lazarus. Ya, itu 3 nubuat yang Yesus yang lalu, 2 minggu yang lalu. Oke? Nah, sekarang saat berikutnya, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana Yesus menggenapi nubuat Yesaya yang keempat dan kelima di Yesaya 42.
Ya. Nah, kita lihat di Yesaya 42 ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Yesus Mesias akan setia sampai akhir. Akhir apa? Pekerjaan itu kan ada awal, ada akhir. Sampai selesai. Apa yang selesai? Sampai ia menegakkan hukum. Sampai ia menegakkan kebenaran kasih Tuhan di bumi. Sampai seluruh orang akan mengharapkan pengajaran akan kasih Tuhan. Ya, tidak akan berhenti. Itu selesai, baru selesai. Sampai seluruh bumi mengerti akan kasih Tuhan, termasuk yang paling agamawi. Ya, dan sampai yang paling tidak mengerti pun, yang paling agamawi akan menjadi mengharapkan akan kebenaran kasih Tuhan. Ya, Mesias akan setia sampai akhir, dan itu dilakukan di kayu salib. Nanti kita akan lihat. Oke, nah sekarang apa yang terjadi? Ya, berikutnya di slide berikutnya kita lihat apa yang terjadi di kayu salib. Sebelumnya kita lihat di Getsemani. Ya, banyak orang tidak mengerti mengenai Getsemani. Ini juga mengenai Getsemani ya. Oke, kita lihat Getsemani itu di Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bersama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ya, Yesus bergantung pada kasih Tuhan, karena itu dia berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ya, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi ada yang menyedihkan atau menggentarkan hati Yesus. Ya, sedih dan gentar. Saya tidak ganti kata-katanya ya. Jadi sedih dan gentar. Ya, ada yang membuat Yesus sedih dan gentar. Apa itu? Ya. Oke, apa itu? Oke, kita akan lihat. Biar Alkitabnya menjawab. Apakah Yesus takut akan kematian? Iya dong. Seperti mau mati rasanya. Apa Yesus takut akan kematian? Oke, kita lihat. Slide berikutnya. Di Matius 10 ayat 28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi Yesus tidak pernah takut akan kematian. Ya? Di Getsemani pun Yesus tidak takut akan kematian. Kematian tidak pernah menggentarkan hati Yesus. Ya, seperti itu. Jadi apa yang menggentarkan Yesus? Oke. Lalu slide berikutnya. Kita kembali ke Matius 26 mengenai Getsemani, yaitu di ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini kalau di teologi semuanya pada mabok. Karena kehendak Yesus sama kehendak Bapa beda. Nggak bisa jawab tuh. Tapi Alkitabnya bilang begini. Saya kasih tahu. Nggak bisa jawab. Bingung. Namanya Trinitas. Kok beda? Oke. Jadi apakah yang Yesus tidak kehendaki terjadi? Yang Bapa ingin kehendaki, tapi Yesus tidak ingin kehendaki terjadi. Oke? Oke, lalu di ayat berikutnya kita lihat. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ya, nah ini sekarang saya kasih tahu ya. Ini meaningnya. Aku meminumnya. Jadi Yesus harus menerimanya. Meminum, ya. Untuk dapat mati di kayu salib, untuk sesaat, Yesus harus menolak atau tidak menikmati
berkat kehidupan dari kasih Bapa. Ya, karena kasih Bapa itu bentuknya adalah seperti pohon kehidupan yang memberi hidup, yang mempunyai pohon kehidupan tidak bisa mati. Jadi Yesus tidak pernah berdosa ya, tidak pernah kena kutuk makan pengetahuan baik dan jahat, tidak ada. Jadi Yesus bergantung pada pohon, tidak bisa mati selama berkat pohon kehidupan itu ada pada Yesus. Kecuali Yesus menolaknya. Ya, jika Yesus tidak kehilangan berkat kehidupan dari kasih Bapa, Yesus tidak bisa mati, tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Bapa tidak bisa menyetop berkat kehidupan dari kasih Bapa. Karena kasih Bapa selalu memberikan berkat kehidupan. Ya, kalau you Calvinis, you kan tidak bisa ngerti yang saya beri. Kalau you Arminian pun you tidak bisa ngerti. Ya, you karena ngerti kasih Tuhan, baru you bisa ngerti. Karena Yesus harus menerima kehendak Tuhan untuk dia sesaat tidak menikmati berkat kehidupan tadi. Kalau nggak bisa mati. Oke? Lalu slide berikutnya. Ya, jadi kehilangan berkat kehidupan dari kasih Bapa, meskipun untuk sesaat, itulah yang Yesus tidak pernah kehendaki. Tidak pernah. Yesus selalu ingin menerima kehidupan dari kasih Bapa. Dari kasih. Dan itu, kehilangan sesaat aja, itu yang menggentarkan hati Yesus. Yesus tidak takut mati. Tapi Yesus gentar saat dia harus kehilangan berkat kehidupan dari kasih Bapa, meskipun untuk sesaat. Itulah yang menggetarkan hati Yesus. Saya mau kasih tahu ya, kalau kita ngerti ini, baru kita tuh ngerti. Begitu besar hebatnya kasih Bapa, kasih Tuhan. Sehingga Yesus kehilangan sedikit, getar hatinya. Karena Yesus 100% bergantung pada itu. Tapi kalau dia tidak tidak kehilangan berkat kehidupan dari kasih Bapa, dia tidak bisa mati. Tidak bisa menyelesaikan di kayu salib. Ya? Oke? Lalu slide berikutnya. Ya. Di Yohanes 3 ayat 16. Ya. Ya. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. You tidak bisa kehilangan keselamatan sekali diberikan hidup yang kekal. Saya tahu banyak agamawi yang ngaco, dia akan bilang bisa kehilangan. Dia tidak ngerti kata hidup yang kekal. Hidup yang kekal, kekal itu artinya apa? Kekal artinya kekal. Nggak bisa hilang. Kalau bisa hilang, ya bukan kekal. Ya. Ya, jadi kehendak Yesus adalah untuk tidak pernah kehilangan berkat kehidupan dari kasih Bapa. Itu kehendak Yesus. Tapi Yesus harus rela untuk sesaat kehilangan berkat kehidupan dari kasih Bapa agar kehendak Bapa untuk Yesus dikorbankan kepada dunia dapat terjadi. Jadi Yesus untuk sesaat harus rela kehilangan, bukan karena Bapa mencabut, tapi karena Yesus yang menolak untuk melakukan kehendak Bapa, ya, meskipun bukan kehendak dia, kehilangan berkat kehidupan dari kasih Bapa, supaya kita semua mendapatkan berkat kehidupan yang kekal sesuai Yohanes 3 ayat 16. Itu yang harus terjadi. Itu yang menggentarkan hati Yesus. Tapi dia harus lakukan itu, dan dia mau lakukan itu untuk kita. Hanya satu-satunya adalah untuk itu. Dia harus kehilangan sesaat berkat kehidupan sehingga dia bisa mati di kayu salib. Supaya kita yang percaya mendapat berkat kehidupan tadi. Ya? Oke? Jadi, ya, slide berikutnya. Ini yang dikatakan di Filipi 2 ayat 5.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Banyak orang mau menjadi seperti Yesus, seperti Tuhan. Dia nggak ngerti artinya apa. Ini, Yesus tidak menganggap ketuhanannya yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, yang Yesus anggap paling bernilai dalam hidupnya adalah bukan saya, dirinya sendiri. Seperti banyak agamawi mengatakan, saya, aktivasi iman. Aklaim, iman saya dahsyat. Saya, terlalu banyak saya di dalam teologi. Adalah bukan hidupnya sendiri. Itu bukan Bible. Yesus tidak menganggap yang utama itu bukan saya. Tetapi memiliki kasih Trinitas. Kasih Bapa. Ya, itu yang Yesus lakukan di kayu salib. Penuhnya, dia lepasin. Ya, dia tidak pernah berdiri sendiri. Bergantung sepenuhnya pada kehendak kasih Bapa. Oke? Lalu apa yang terjadi? Kita lihat di kayu salib. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suaranya, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk sesaat. Berkat kehidupan. Dari kasih Bapa harus tidak ada pada Yesus. Bukan karena Bapa menarik. Karena Yesus yang harus tolak. Ya, untuk sesaat dia harus kehilangan berkat kehidupan dari kasih Bapa. Pada waktu dia kehilangan, bukan kematian yang menakutkan dia. Bukan penderitaan. Enggak. Tapi waktu kehilangan kasih Bapa itu, berkat kehidupan dari Yesus teriak. Itu ya, yang ngerti kasih Bapa. Kehilangan sedikit, teriak. Itu yang satu-satunya yang bernilai dalam Yesus. Sehingga dia berteriak. Waktu penderitaan, dipecut, dipukul, gak pernah teriak. Dilukai, tidak pernah teriak. Tapi waktu kehilangan berkat kehidupan dari kasih Bapa, dia teriak. Untuk sesaat tidak menikmati kasih Bapa. Kasih Bapa bisa mati, kalau enggak mati. Teriak Yesus. Satu-satunya yang bisa Yesus teriak. Kehilangan kasih Tuhan. Ya. Itu pentingnya kasih Bapa. Saya kasih lihat. Kasih Tuhan itu begitu. Hanya satu yang paling utama dalam hidup. Ya. Oke. Dengan ini, ya, karena Yesus rela, ya, untuk kehilangan yang paling berarti dalam hidupnya, yaitu kehidupan dari kasih Tuhan. Di slide berikutnya. Ya. Itulah namanya Yesus setia sampai akhir. Mesias setia sampai akhir. Rela untuk kehilangan yang paling bernilai dalam hidupnya, yaitu berkat kehidupan dari kasih Tuhan. Kehilangan itu. Dia rela, setia sampai akhir. Akhir itu, akhir apa? Akhir dari pekerjaan Tuhan. Pada waktu Yesus telah selesai menyelesaikan, memberikan kasih Bapa kepada dunia, itulah akhir dari pelayanan. Selesai. Mesias setia sampai akhir. Sampai akhir tugasnya, yaitu memberikan kasih Tuhan yang manusia hilangkan, yang teologi menyangkal, yang teologi tidak ajarin. Pada waktu itu sampai pada kita semua, itulah akhir dari pelayanan Yesus. Karena di dalam kasih Tuhan yang kita miliki, semua digenapi. Tidak ada yang kasih Tuhan tidak mampu lakukan dalam hidup kita. Bikin kamu IQ-mu jadi 1000 kali pun mampu Tuhan.
bikin kamu hebat, bikin kamu mati, bangkit, semua kasih Tuhan mampu lakukan. Bikin kamu pintar 1000 kali dari segala ahli teologi, Tuhan mampu. Itu kasih Tuhan. Pada waktu Yesus selesai memberikan ini kepada kita semua, itu kehidupan yang kekal berasal dari kasih Tuhan. Itulah akhir di kayu salib. Ya, setia sampai itu terjadi. Oke, lalu kita lihat nubuat yang kelima. Nubuat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghampirkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Ini kan seperti kejadian, toh? Penciptaan baru. Hidup, langit dan bumi, semua manusia hidup datangnya dari Tuhan. Bukan manusia memberikan kehidupan. Bukan ahli farisi, ahli teologi yang memberikan kehidupan. Tuhan memberikan kehidupan. Hidup datangnya cuma dari satu. Dari Tuhan. Iya, dari ayah ibumu. Enggak, dari Tuhan. Karena ayah ibumu juga yang nyiptain Tuhan. Ya, hidup datangnya dari Tuhan. Kita kembali ke kayu salib. Lihat. Ya, bagaimana Yesus menggenapi, bagaimana Tuhan menggenapi. Ya, slide berikutnya. Di Matius 27 ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Di dalam kematian sekalipun, Yesus tetap bergantung kepada kasih Tuhan. Menyerahkan nyawanya. Ya toh? Unto you I commit my spirit. Ya, dia serahkan nyawanya. Dia tetap bergantung sama kasih Tuhan. Karena dia tak Yesus tahu kasih Tuhan memberikan kehidupan. Ya. Slide berikutnya. Ya, kita rekap sedikit. Di slide berikutnya kita lihat. Jadi kasih Bapa pernah nggak hilang dari Yesus? Nggak pernah. Bapa tidak mengasihi Yesus. Enggak. Tapi Yesus yang harus untuk sesaat menolak berkat kehidupan dari kasih Bapa tadi. Yang Yesus tidak pernah kehendaki, tapi dia lakukan supaya dia bisa memberkati kita dan mengikuti kehendak Tuhan. Untuk kita diberkati dengan kasih Tuhan tadi. Dan kasih Bapa yang tidak pernah hilang pada Yesus tadi. Ya, ingat ya, seperti burung merpati, roh membawa terbang tinggi. Kasih Tuhan itu seperti roh yang membawa terbang tinggi. Seperti burung merpati. Kasih Bapa itu membawa yang sama. Membawa Yesus terbang tinggi. Di atas kematiannya. Ngerti nggak? Dibawa terbang tinggi. Artinya apa? Kalau di atas kematiannya. Yesus bangkit. Dan naik ke surga. Itulah untuk kita juga. Yang percaya pada kasih Tuhan. Kau akan terbang tinggi di atas masalahmu. Bukan kau bergumul. Ya kau bergumul. Tentu manusia. Tuhan, enggak. Bawa kau terbang tinggi di atas masalahmu. Itu namanya menang. Kalau kau bergumul, kamu yang menang. Kalau Tuhan membawa kau terbang tinggi di atas masalahmu, itu dari Tuhan. Bedanya ya. Ini yang lihat. Yesus dibawa terbang tinggi di atas kematian. Karena kasih Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Dibawa terbang tinggi. Yesus bangkit dan naik ke surga. Oke? Jadi, saat berikutnya, di slide 22 ya. Jadi, Tuhan yang memkasih Tuhan yang memberikan nafas kepada umat manusia dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Hidup datangnya dari Tuhan. Dan Bapa, Trinitas, menggenapi nubuatan kelima dengan cara memberikan kebangkitan yang sempurna kepada Yesus. Nubuat kelima digenapi melalui kebangkitan Yesus. Ya, oke. Jadi kita rekap. Nubuat pertama, Mesias akan hanya bergantung pada kasih Tuhan.
kehebatan kuasa kasih Tuhan. Yesus menggenapi. Mesias tidak akan pernah mengeluh atas penderitaan yang dia alami menuju kayu salib. Karena kasih Tuhan yang menolong dia. Yesus menggenapi. Mesias akan menolong mereka yang imannya mulai pudar saat masalah, saat kematian mengancam. Mesias akan menolong. Mereka yang pudar, yang mengerti kasih Tuhan, tapi pudar karena masalah itu begitu berat. Yesus tolong supaya balik kembali percaya pada kasih Tuhan. Nubuat keempat, Mesias akan setia sampai akhir. Akhir apa? Sampai dia selesai menyelesaikan tugasnya yang diberikan Bapa, yaitu memberikan berkat kehidupan, memberikan kasih Tuhan kepada kita semua. Selama itu belum selesai. Ya, itu namanya Alfa Omega. Selesai pada waktu dia telah memberikan kasih Tuhan yang paling bernilai dalam hidupnya kepada kita semua. Itu selesai. Ya. Nomor 5, kasih Tuhan tadi ya, membuktikan bahwa hidup itu datangnya dari Tuhan. Segala hidup, segala masalah. Bisa gitu. Karena hidup datangnya Tuhan. Gak ada bisa masalah lebih besar. Kasih Tuhan yang lebih besar. Ya? Oke, slide berikutnya. Jadi, Yesus menggenapi semua nubuatan tersebut dengan hanya melakukan satu hal. Hanya bergantung pada kasih Tuhan. Satu. Gak ada agamawi. Gak ada ritual. Gak ada teologi. Gak ada. Hanya satu. Bergantung pada kasih Tuhan. Hanya satu. Bukan ayat 1000. Hanya satu. Bergantung sama kasih Tuhan. Pribadi yang memberikan ayat tadi. Kasih dari pribadi yang memberikan ayat tadi. Yaitu Tuhan. Ya. Yaitu Yesus bergantung pada kehendak dan jalan Tuhan. Bergantung sama kasih Tuhan. Itu artinya apa? Bukan saya berkasih, saya mengasihi. Kamu mengasihi, bukan. Itu lain. Kamu bergantung sama kasih Tuhan, artinya kamu bergantung pada kehendak dan jalan Tuhan. Nah, pada waktu kamu sudah bergantung pada kehendak dan jalan Tuhan itu, baru kamu bisa mengasihi Tuhan. Harus tahu. Bukan emosi. You kira film Hollywood ya? Bergantung sama kasih Tuhan, itu dia bergantung sama kehendak dan jalan Tuhan. Yang klaim, itu bergantung pada kehendak dia sendiri. Yang aktivasi iman, itu bergantung pada kekuatan dia mengaktifasi, bukan pada Tuhan. Bukan kasih Tuhan. Saya harus tahu. Ya, jadi yang bergantung sama kasih Tuhan, ya bergantung sama kehendak dan jalan Tuhan. Yang dari Tuhan. Yang akan membawa kita terbang tinggi. Di atas segala masalah. Di atas segala apapun beban hidup. Termasuk kematian. Itu. Itulah kehendak Tuhan. Dia hanya tahu satu. Membawa kita terbang tinggi. Dan akhirnya ke surga. Ke tempat dia berada. Oke? Tidak ada kegagalan. Lalu, saya lihat, saya kasih tambahan ya, supaya ngerti ayat-ayat yang lain. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku berdapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Kasih itu apa? Bukan kau mengasihi. Kasih Tuhan padamu. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi mana yang lebih penting? Memiliki karunia roh atau memiliki kasih Tuhan? Ya. Lalu dilanjutkan di 1 Korintus 13 ayat 3. Slide berikutnya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Pelayanan ya. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Pelayanan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
Ya, saya harap orang-orang karismatik baca ini ya. Memiliki kasih Tuhan lebih utama dari memiliki karunia roh. Memiliki roh yang adalah wujud dari kasih Tuhan adalah lebih utama dari memiliki karunia roh. Karena pada waktu kau memiliki kasih Tuhan, itu sama dengan kau telah memiliki rohnya Tuhan, yang adalah sumber dari segala karunia roh. Tetapi karismatik selalu mengutamakan satu atau dua karunia roh, melupakan pribadi yang memberikan karunia. Itu salahnya. Ya, jangan salah. Miliki kasih Tuhan yang diwujudkan dalam rohnya. Karunia rohnya akan ikut. Otomatis. Ya, bukan karena tidak penting. Tapi miliki sumbernya, kau dapatkan semuanya. Oke. Ya. Lalu di 1 Korintus 3 yang sama, 13 yang sama dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Tinggal 3, yang lain nggak ada. Tinggal 3. Bagaimana dengan teologi? Bagaimana dengan ritual? Bagaimana? Nggak ada, hilang. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Cuma 3. Tapi dikasih tahu. Yang paling besar, cuma kasih. Dia tahu nggak? Cuma 1. Yang paling besar dalam hidup adalah memiliki kasih Tuhan. Itulah yang Yesus telah berikan kepada kita. Kalau tanya, bagaimana dengan iman? Bagaimana dengan pengharapan? Pan juga penting. Ya, baca ya ayatnya. Yang paling penting apa? Kasih. Dan saya kasih tahu, pada waktu kau memiliki kasih Tuhan, itulah namanya iman. Saya kasih tahu lagi, pada waktu kau bergantung atau memiliki dan bergantung pada kasih Tuhan, itulah yang namanya pengharapan. Sehingga pada waktu kau memiliki atau bergantung pada kasih Tuhan, kau sudah memiliki yang terbesar, iman, pengharapan, dan kasih. Tiga-tiganya. Di dalam kasih dilengkapi. Karena di dalam kasih itulah disebut kasih, percaya segala sesuatu. Dalam kasih dikatakan, kasih, berharap akan segala sesuatu. Cuma 1. Lepasin semua doktrin teologi. Hanya 1. Bergantung sama kasih Tuhan. Sempurna. Ya, itu yang Tuhan berikan. Itulah yang Tuhan lakukan yang terakhir untuk kita. Supaya kita dapat. Ya. Lalu, ini ditulis lagi di Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kasih Bapa yang sama, yang Yesus andalkan untuk melakukan pekerjaan terbesar di dunia itu, yaitu menjadi Mesias. Sekarang ada pada kita semua. Yang mau menerima kasih tersebut. Sekarang kasih Tuhan yang besar itu udah ada pada kita semua. Kita semua sama. Memiliki hal yang terbesar yang Tuhan miliki, yaitu kasih dari Trinitas. Ya? Lalu terakhir, saat saya yang terakhir. Kasih yang besar itu, apa yang kasih besar dilakukan? Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kok bisa ya lebih besar? Harus, sebetulnya. Arahnya ke situ. Kenapa? Karena kasih yang Yesus besar, karena kasih Tuhan yang besar yang ada pada Yesus. Sekarang ada dalam kita. Dan mampu melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Sama. Kenapa? Yesus katakan lebih besar. Karena pekerjaan dari kasih Tuhan
tidak mengecil di dunia. Yang adalah membesar. Seperti kerajaan surga bukan menjadi kecil, menjadi besar. Seperti benih jadi besar. Maka waktu Yesus berkata, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jangan bingung. Karena itulah sifat dari kasih Tuhan yang ada padamu. Dia akan membawa kita ke pekerjaan yang besar. Dan tambah lama, tambah besar. Seperti lambangnya Lipo, tak terhingga. Kalau nggak terhingga, bukan Tuhan. Makanya, yang mengerti kebenaran kasih Tuhan dalam hidup, santai aja dalam hidupmu. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar. Bahkan, lebih besar dari yang kau bandingkan. Dan ini adalah yang Yesus katakan. Karena sifat dari kasih Tuhan adalah makin lama makin besar. Tidak ada konstan. Tidak ada mengecil. Dan itu yang kita miliki semua. Dalam Tuhan. Itu namanya hidup yang kekal. Itu yang namanya pekerjaan yang Tuhan Yesus selesaikan. Kasih yang besar. Dan mampu melakukan hal yang tambah lama tambah besar. Sudah ada pada kita semua. Kita bisa hidup damai. Ada COVID, ada penyakit, ada masalah, nggak apa-apa. Ada kasih Tuhan yang luar biasa. Ngerti nggak? Ada keluarga yang gagal, ada kantor yang susah, ada apa? Percaya sama ini. Ini cukup. Dan dia akan, kasih Tuhan itu akan bawa kau terbang tinggi dan melakukan pekerjaan yang besar dalam hidup kita semua. Tidak bisa gagal. Orang yang bergantung sama kasih Tuhan tidak bisa gagal. Selalu diberkati, selalu ditolong. Dan akan menjadi luar biasa besar. Ya, itulah yang Yesus letakkan di kayu salib. Lupain semuanya, hanya satu ini yang cukup. Ini yang Yesus lakukan. Dan Yesus janji, Mesias dinubuatkan. Sebelum ini terjadi, nggak selesai pelayanan Yesus. Tapi Yesus sudah genapi di kayu salib. Itulah yang namanya sudah selesai. Kata Yesus di kayu salib, sudah selesai. Itu artinya. Dia sudah selesai memberikan kasih Bapa kepada semua yang mau menerimanya. Dan kasih Bapa tadi cukup untuk mengatasi segala sesuatu. Kalau bagi yang tertarik, nanti di discipleship, jam 2, saya jelasin lebih lanjut mengenai kata sudah selesai. Supaya ngerti. Ya? Tapi itu yang sudah Tuhan berikan. Kita semua Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Yaitu memberikan yang terbesar yang dia miliki kepada kita semua yang mau menerimanya. Dan kita bisa bergantung pada itu. Dan akan menang di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus akan kebesaran-Mu, akan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik, Kau sudah menyelesaikan pekerjaan-Mu untuk memberikan yang terbaik daripada-Mu kepada kami semua yang mau menerimanya. Terima kasih Yesus, kami sudah diberkati, dan tidak ada kekalahan dalam hidup kami. Karena kasih-Mu, yang ada hanyalah kemenangan dan pekerjaan yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, segala puji hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.